Hai sahabat Kiki, kita kembali lagi di segmen kita yaitu Tanya Psikolog Kiki. Kali ini perkenalkan dulu saya Koridia. Sekarang saya ditemani dengan rekan psikolog Kiki juga yang memang berfokus di perkembangan anak dan remaja yaitu Kak Akfa Agnia. Halo Kak Akfa. Halo Kak Kori, sahabat Sisi semua. Hai, sehat Kak Akfa? Sehat, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua Ah, sehat-sehat juga ya Kak ya. iya, iya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Kak Alfa. Kita akan Hmm, hmm. chat lagi tentang perkembangan anak. Topiknya tentang apa? Kita akan eh, lihat videonya. Kebetulan ada salah satu sahabat Sisi yang juga sudah mengirimkan video nih ke kita. Dia menanyakan tentang perkembangan anaknya. Namanya Ibu Iya. Gitu ya. Nanti mungkin kita bisa lihat videonya bareng-bareng supaya kita lebih jelas permasalahannya tentang apa sih gitu, dan nanti kita bisa diskusi dan sharing bareng-bareng ya Kak Agnia ya. Assalamualaikum Children Cafe, saya Via. Putri saya umur 8 tahun, kelas 3 SD, anak tunggal. Saya perhatikan putri saya mudah teralihkan perhatian atau fokusnya pada saat diajak bicara atau saat belajar dan saat mengerjakan sesuatu. Contohnya saat kelas Zoom, mengaji virtual, atau sedang melakukan sesuatu, dia akan mudah teralihkan dengan suara TV atau suara HP atau misalnya ada suara datang dari luar rumah. Maka dia akan seketika akan berhenti mengerjakan atau teralihkan fokusnya saat bicara. Selain itu, saya juga perhatikan anak saya itu lebih senang untuk dibantu saat mengerjakan sesuatu yang sebetulnya dia sudah bisa lakukan sendiri. Contohnya, dia sudah bisa mandi sendiri, tapi dia lebih memilih untuk dimandikan. Dan misalnya makan, dia sudah bisa makan sendiri, tapi dia lebih memilih untuk disuapi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara melatih fokus dan kemandirian pada anak saya? Terima kasih, Children Cafe. Ya, tadi kita sudah lihat videonya Kak Akfa. Memang ternyata permasalahan yang dikeluhkan adalah terkait konsentrasi dan kemandirian. Mandirian, betul Kak. Jadi Bu Fia ini punya anak tadi usia 8 tahun ya. Kelas berapa Kak? Kak 3 ya? 3 SD. Dua kelas 3 SD ya berarti ya. Kelas 3 SD dan dia mengeluhkan ibunya bahwa dia susah konsentrasi nih, terutama mungkin karena proses belajarnya pun sekarang kan sedang daring ya, yang harus dia mungkin Zoom gitu. Dan ternyata itu dikeluhkan di mana sering mudah terdistraksi sama hal-hal di sekitarnya gitu ya, sehingga dalam proses belajar sering teralihkan. Fokus gitu ya. Dan itu nanti ada juga terkait kemandirian juga, terkait bantu kegiatan bantu diri sehari-hari gitu yang ternyata masih sering dibantu sama ibunya. Oke, kita mungkin bahas satu-satu supaya lebih enak ya Kak Akfa ya. Ya. Sekarang kita mungkin bisa bahas dulu terkait permasalahan konsentrasinya. Nah, kira-kira nih sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana meningkatkan konsentrasi, sepertinya penting juga nih kita tahu gitu ya, kenapa sih mereka bisa susah konsentrasi gitu ya, kenapa sih anak bisa susah konsentrasi. Nah, kalau dari Kak Akfa sendiri, gimana Kak? Kenapa kira-kira anak bisa susah konsentrasi ya? Kayaknya masalah konsentrasi fokus ini jadi problematika yang paling sering dihadapi sama anak-anak, apalagi kalau udah masuk usia sekolah ya. Terus kayaknya orang tua bingung banget gitu ya, gimana nih caranya. Nah ternyata ketika kita bicara tentang konsentrasi, kayaknya kita juga harus bahas tentang atensi kali ya Kak Kori ya. Maksudnya atensi ini kan bagaimana kemampuan seseorang buat memusatkan perhatian ini sampai satu stimulus ya gitu. Nah
dari sekian banyak atensi, yang terpenting untuk dibahas di sini adalah adanya rentang atensi gitu. Jadi kalau Oke. misalnya kita mau fokus atau memperhatikan sesuatu tuh ternyata ada rentangnya dan beda-beda banget setiap usia. Mungkin itu yang perlu kita kenali dulu. Si anak ini tadi kan usianya 8 tahun. 8 Nah, tahun. pasti dia beda dong tentang atensinya ya Kak sama Mm-mm. orang-orang dewasa gitu. Biasanya usia-usia segini mungkin di 15 sampai 30 menit gitu. Bahkan kayaknya kalau kita 30 menit juga udah ini ya, udah mulai bosen Betul. gitu ya. Dan ini loh Kak, saya juga pernah baca gitu. Jadi supaya kita tahu gitu ya, untuk anak usia ini tuh bisa atensinya selama apa gitu ya. Biasanya ini dikali 3 dari usianya gitu. Jadi kalau misalnya usianya 8 tahun, dia mungkin bisa fokus, bisa atensi itu minimal gitu ya 24 menit gitu. Jadi bisa dikali 3 dari usianya. Kalau dari yang saya baca gitu ya, ada sumber-sumber informasi bahwa itu supaya kita bisa tahu gitu ya, idealnya usia segini bisa fokus berapa lama ya. Berarti kalau 8 tahun sekitar 24 menit, 25 menit. Iya, betul. 24-25 menit ya kayak. Oke. Itu mungkin salah satunya. Yang kedua, kalau anak-anak itu memproses informasinya mungkin sangat mempertimbangkan minat ya kayak. Kayaknya kalau yang fun, yang menarik itu akan jauh lebih tertarik buat mereka. Dan kalau misalnya materinya nggak fun, apa yang disediakan tidak sesuai dengan kesukaan mereka, kayaknya akan sangat mudah buat mengalihkan perhatiannya gitu ya. Iya, jadi kadang tidak semua konteks gitu anak sulit konsentrasi gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua bisa observasi lebih dalam gitu ya. Mungkin dia tidak konsentrasinya hanya pada saat belajar matematika gitu. Berarti memang dia ada kesulitan mungkin di konteks pembelajaran matematika gitu ya. Tapi ternyata pas belajar bahasa Indonesia atau pas belajar seni atau pas belajar yang lain dia bisa fokus gitu. Berarti kita bisa spesifik gitu ya, ngelihat ternyata tidak konsentrasinya ini sebagai bentuk perilaku karena dia sulit memahami pelajaran matematika gitu. Jadi memang harus pendalaman lebih ini ya, supaya kita tahu tidak konsentrasinya ini sebenarnya karena apa gitu ya. Terus selain itu juga mungkin yang bisa dicari tahu kenapa ya gitu. Mungkin juga karena apa yang akhirnya disediakan gitu ya. Bukan cuma si stimulus pengajaran itu, tapi banyak banget distraksinya gitu. Misalnya ada TV, kan tadi katanya kalau ada TV atau ada suara handphone, dia jadi mudah teralihkan. Memang karena itu menjadi distraksi dan itu hal yang perlu dilatih. Mungkin buat anak-anak masih susah banget ya kayak buat mengalihkan itu gitu. Jadi misalnya ada banyak kertas atau ada banyak hal yang menarik buat dia pegang-pegang gitu-gitu, kayaknya pasti akan membuat dia jauh lebih sulit buat bisa fokus sama pelajaran terutama ya Kak. Betul. Iya. Dan TV mainan gadget ya Kak. Dan itu pasti lebih menarik kan dibandingkan ngedengerin guru ngejelasin apa gitu kan di Zoom gitu. Ya pas wajar akhirnya dia teralih gitu ya. Jadi kalau gitu kira-kira apa nih apa yang harus dilakukan gitu ya untuk membuat konsentrasi anak nih bisa jadi lebih fokus nih. Berarti apa nih kira-kira yang bisa dilakukan orang tua, Kak? Mungkin yang pertama tadi ya, kalau kita lihat, kita kan tadi bahas kenapa sih gitu. Yang pertama dari atensi. Artinya ketika kita tahu, dia selama, ya udah kalau 24-25 menit nih, pasti akan susah gitu buat fokus. Kita harus menyediakan waktu istirahat gitu. Bisa jadi mungkin gerak-gerak sebentar gitu ya. Stretching itu kan bisa bikin kita jadi mulai fokus lagi. Bisa mulai dari situ Kak. Atau setelah 24 menit ini nggak mesti istirahat, tapi justru jadi ide buat mengubah
cara kita belajar ya. Mungkin ini bisa Betul. dipakai sama guru-guru di sekolah juga, bukan cuma sama Mm-mm. Ibu Via aja gitu. Tapi kalau Mm-mm. guru-guru di sekolah udah sadar, oh ya kalau anak-anak usia segini kayaknya perlu ganti nih metodenya. Yang Mm-mm. tadinya cuma pakai gambar itu aja, mungkin bisa jadi pakai video gitu. Bisa jadi Mm-mm. pakai lagu setelah beberapa menit. Jadi mereka kembali fokus lagi. Itu kalau yang pertama, Kak. Coba kalau dari Kak Kori gimana, Kak? Iya, itu saya setuju tuh, Pak, gitu ya. Jadi dari cara belajar mungkin bisa dipilih yang menarik untuk anak, gitu ya. Kemudian juga tadi cara apa eh, kondisinya juga ya, Hmm. distraksinya juga bisa tuh apa. Jadi bisa kita buat kondisinya memang siap untuk belajar, gitu. Jadi bisa kita saring gitu ya, kita filter mana kira-kira yang bisa kayaknya hal ini bisa mengganggu konsentrasi anak gitu ya. Nah, kita singkirkan dulu gitu. Jadi kita bantu ke anaknya supaya lebih mudah untuk memfokuskan perhatiannya adalah dengan membuat suasana belajar memang dalam kondisi yang kondusif gitu ya. Mungkin punya space sendiri misalnya kalau di rumah gitu ya, di kamarnya ada space sendiri untuk dia Zoom gitu ya. Jadi setiap Zoom ya dia di situ Iya, terus ya gitu. Jadi dia juga merasa bahwa space itu memang untuk belajar gitu. iya. Itu Setuju memang banget. bahkan kadang gitu ya eh, ada cara lain gitu, misalnya biasanya kan anak-anak kalau sekolah biasanya pakai seragam gitu ya. Ngerasa kalau udah pakai seragam, nah itu udah emang tugasnya pada saat pakai seragam itu kerjaannya belajar gitu. Belajar ya, Kak. Betul-betul. Jadi kadang kalau di rumah gitu ya, kadang kita nggak pakai seragam gitu, masih pakai piyama misalnya gitu ya, rasanya beda gitu. Jadi orang tua juga bisa mempersiapkan anaknya gitu ya, kalau misalnya mau Zoom gitu ya atau mau belajar gitu, udah mandi, udah makan gitu ya, bajunya udah rapi, atau misalnya boleh yang dipakai seragam yang biasanya dipakai gitu. Jadi berasanya memang dalam kondisi sekolah juga gitu ya gitu. Jadi dia juga sudah mempersiapkan diri saat ini tuh harus sekolah, berarti harus konsentrasi, harus fokus gitu. Itu juga mungkin bisa membantu. Iya, berarti kita membantu mengkondisikan ya, Kak ya? Membantu mengkondisikan dia buat tahu nih ini kondisi sekolah, mengkondisikan lingkungannya juga supaya nggak banyak distraksi ya, Kak ya? Oke, oke, oke. Oke, mungkin yang saran-saran yang bisa tambah lagi gitu, caranya adalah tetap kita membuat target-target kecil gitu. Kalau anak-anak kan suka challenge ya, Kak ya? Jadi kita buat target-target kecil. Mungkin kita bisa bagi si tugasnya jadi kecil-kecil dalam waktu sekian, atau biasanya kalau sekarang kalau ada jam pasir gitu Kak ya, atau kita pakai waktu nih kalau misalnya udah bunyi handphonenya berarti kamu sudah selesai mengerjakan tugas itu, nanti waktunya ditambah misalnya gitu. Itu kan bisa membantu dia buat berlatih. Oh, oke, berarti aku harus fokusnya sebelum jam pasirnya habis atau sebelum bunyi nih gitu ya. Oke, bisa kayak gitu, dan jangan lupa juga untuk apresiasi ya Kak tentunya. Iya, pasti itu dengan apresiasi dia jadi lebih semangat gitu ya untuk jadi lebih bagus lagi gitu, tertantang untuk lebih bagus lagi gitu ya. Gitu. Ya, jadi kita kasih tahu juga bahwa wah ternyata hari ini sudah berhasil mengerjakan selama 15 menit, terus mungkin besoknya 20 menit nih gitu ya. Jadi mungkin dia juga merasa bahwa oh aku bisa berarti fokus dalam rentang waktu segitu. Iya, itu bisa coba dilakukan gitu ya. Oke. Mungkin nih untuk konsentrasi sudah cukup banyak tadi ya yang kita mungkin sekarang coba menjawab pertanyaan Bukia yang kedua nih, terkait kemandirian. Nah, kalau dari Kak Akva sendiri nih, melihat penting nggak sih atau kira-kira bisa nggak sih anak diajarkan untuk mandiri di usia-usia yang masih kecil gitu ya gitu. Kadang kan orang tua suka nggak tega gitu ya, atau orang tua kadang kayaknya belum mampu deh anak saya untuk melakukan sendiri gitu. Kalau dari Kak sendiri kira-kira sejak usia berapa sih kemandirian gitu ya bisa dilatihkan ke anak?
Kalau dibilang penting, penting banget ya Kak ya, karena Betul. kemandirian kan jadi salah satu life skill yang akan kita bawa seterusnya sampai kita dewasa gitu. Dan itu tuh ternyata bisa kita ajarkan sedini mungkin dari usia 2-3 tahun juga sudah bisa. Bahkan kayak mulai dari pilih pakaian sendiri, misalnya gitu ya, membuat si anak ini memutuskan sesuatunya tuh sendiri, kita ajak diskusi. Kalau mau sesimpel saya beli es krim, mau rasa apa yang kamu suka gitu ya, baju. Kayak itu sudah bisa mulai diajarkan dari usia-usia dini gitu, nggak harus dari usia sekolah gitu, sudah dibiasakan untuk hal itu sih Kak. Iya, iya. Jadi kalau untuk kemandirian yang selain anaknya yang dipersiapkan, orang tua pun juga ya ternyata. Benar banget. Tadi seperti yang Kak Akfa jelaskan, poin utamanya adalah beri kepercayaan untuk anaknya, ya, beri kepercayaan dan kesempatan supaya anaknya berusaha gitu ya, misalnya tadi kayak dengarkan pendapatnya, misalnya gitu ya, dikasih kesempatan untuk memilih gitu ya, gitu. Itu kan dalam bentuk kita percaya bahwa anaknya bisa memilih gitu ya, anaknya juga berhak berpendapat gitu. Dan kita mungkin bisa apresiasi juga ya pendapat yang dia kasih. Betul banget, apalagi di usia 6 tahun tadi kalau kasusnya Ibu Via, sebetulnya dia sudah bisa ya gitu ya. Sudah bisa gitu. Oh 8 tahun, sorry, 8 tahun ini sudah bisa ya. Sudah bisa banget, tapi kalau misalnya ada ibunya, dia lebih memilih itu. Artinya yang tinggal ditambahkan mungkin si kepercayaannya tadi ya Kak Korea. Itu kepercayaan bahwa oh kamu pasti bisa kok, atau memberikan hal yang dia mungkin kenapa dia memilih untuk nggak mandiri pada akhirnya kan karena oh aku mungkin jadi jauh lebih muda, atau aku mungkin mendapatkan sesuatu kayak perhatian dan sebagainya yang nggak dia dapet itu ketika dia nggak mandiri. Nah itu mungkin yang kita bisa kasih setelah dia sudah mandiri, justru kita kasih itu ya, kita kasih tadi kalau kata Kori apresiasi dan sebagainya gitu ya. Iya, jadi kadang anak juga dibiasakan gitu untuk berproses gitu, bahwa dia perlu ada usaha kalau pengen sesuatu gitu ya, misalnya pengen makan gitu ya, yuk bareng-bareng kita ambil piring misalnya gitu ya, ambil nasi gitu. Jadi sebenarnya dia sudah mampu, cuma tinggal dibiasakan aja untuk sehari-hari melakukan itu sendiri. Dan bisa juga nih kita seragamkan gitu ya, maksudnya tua juga bisa berembuk nih, maksudnya tidak hanya orang tua atau pengasuh-pengasuh yang ada di rumah gitu ya. Oh benar-benar. Seragamkan perlakuannya gitu ya, supaya si anak juga bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Misalnya sudah sepakat nih untuk mengajarkan kemandirian gitu ya. Jadi kalau anak misalnya minta disuapin, baik ke ayah, ke ibu, atau misalnya ada ke nenek, ke kakek gitu ya, semuanya bareng-bareng seragam nolak gitu. Mereka mengencourage supaya anaknya mau makan sendiri. Jadi perlu juga kadang keseragaman juga ya. Seragaman ya kayak iya. Perlakuan jangan beda-beda. Misalnya nggak mau, terus ibu nggak tega nih, akhirnya tetap disuapin gitu. Jadinya akhirnya anaknya juga bingung kan ya, ini tuh harus sendiri atau akhirnya ke ibu boleh gitu. Jadi akhirnya si mandirinya juga tidak terbangun optimal gitu. Artinya dibutuhkan juga kesabaran dari orang tua buat ngajarin ya Kak ya. Kesabaran kayak yuk gitu, kalau misalnya memang dia belum mau sendiri, yuk yang penting dianya ikut tapi ngambil sendiri misalnya gitu, jangan kita yang bawain. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau untuk kemandirian kayaknya intinya adalah kepercayaan tadi gitu ya, terus juga konsisten. Iya betul. Jadi jangan kadang kita tegas gitu ya, kamu harus makan sendiri gitu, tapi ketika dia nangis sewaktu-waktu dia marah atau kitanya luluh gitu ya, akhirnya disuapin.
Jadi harus konsisten, dan juga tadi mungkin bisa seragam juga gitu ya, orang-orang tua pengasuh yang ada di rumah. Kemudian apalagi Kak Apa? Udah. Kayaknya kuncinya itu sih ya Kak, kalau buat kemandirian tadi kepercayaan, konsisten gitu kan, keseragaman juga salah satu bentuk dari konsisten ya Kak ya. Dan kayaknya harus tega ya. Kadang ini jadi permasalahan juga, baik dari ibu gitu ya, atau dari nenek biasanya ya, nggak tega anaknya susah gitu ya, pengen cepat bantu gitu. Tapi sebenarnya kita justru merenggut kesempatan dia untuk belajar. Ya, untuk sekarang sih masih wajar disuapin, masih wajar dibantu apa-apa gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya kayak gini terus berlanjut sampai dewasa kan jadinya nggak wajar. Ya. Oke. Wah, waktunya sudah sudah hampir 20 menit kali ya kita ngobrol apa. Mungkin bisa kita dulu sebelum kita akhiri gitu ya, tanya-tanya psikolog tentang konsentrasi dan kemandirian. Jadi kalau menurut aku, jadi kuncinya gitu ya untuk melatih konsentrasi dan kemandirian akan apa? Yang pertama berarti kalau tadi ya konsentrasi, kita harus memperhatikan dulu rentang atensi anak. Jadi kita harus memberikan istirahat dan mengganti metode, berikan metode yang memang sesuai dengan minat gitu ya, sesuai dengan yang fun gitu dengan anak. Tetap kita men-encourage anak, kasih goal kecil-kecil, kemudian kita kasih apresiasi. Juga tadi kalau kita bicara tentang mandiri berarti ada 3 ya Kak ya. Tadi yang kita obrolin ada kepercayaan, ada konsistensi, satu lagi tentang keseragaman. Betul. Itu kali ya Kak ya. Oke. Mungkin semoga apa yang kita bicarakan hari ini, yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat gitu ya, dan mungkin juga bisa menjawab pertanyaannya Bu Fia. Ya. Kalaupun ada hal-hal yang masih menggelitik atau misalnya pengen ditanyain lebih lanjut, atau justru muncul topik-topik baru gitu yang ingin dibahas oleh Sisi gitu, mungkin bisa komen di bawah ya apa ya. Atau mungkin ada cara lain gitu, kalau misalnya susah komen di sini, bisa dengan buka website kita. Di mana Kak Afla websitenya? Websitenya di childrencafe.com. Jangan lupa juga bahwa kita itu ada ruang tanya jawab ya, namanya ruang berbagi sisi gitu. Jadi nanti buat sahabat Sisi yang gabung itu akan jadi member. Di situ nanti kita akan ada sesi tanya jawab setiap 2 minggu sekali. Seru banget tanya jawabnya sama psikolognya langsung gitu. Nanti bisa langsung nanti join grup WhatsApp-nya. Caranya sama, dibuka websitenya atau juga buka IG-nya. Nanti di situ silakan join WA grup berbagi, WA grup ruang berbagi sisi. Itu dia. Wow. Banyak ya, ada banyak cara kok gitu. Kalau misalnya nanti mungkin akan dituliskan di description box-nya ya. Iya, di situ ada kontak kita juga ya. Ada kontak kita. Oke, kalau begitu mungkin cukup dulu di video kali ini. Semoga nanti kalau ada kesempatan kita akan diskusi dan sharing lebih lanjut terkait topik-topik perkembangan lain yang mungkin lebih menarik ya Kak Aksa ya. Kalau begitu saya Koridia dan saya Agfa, kita pamit. Oke, terima kasih semuanya.